Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Ahmad Zaki Gufron. Saya harap kalian semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Kemarin kita telah belajar tentang mikroskop, yang mana fungsi dari mikroskop itu adalah untuk melihat benda-benda yang berukuran mikroskopis. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar apa, nak? Ini adalah gambar dari bakteri, yang mana ini adalah hasil potret menggunakan mikroskop. Nah, kalau ini apa? Tidak tahu. Untuk itu tolong disimak materi ini dengan baik-baik agar kalian tahu. Oh iya, perlu kita kembali ke pengetahuan awal kita bahwasanya makhluk hidup di bumi ini sangat beraneka ragam dari bentuk maupun juga dari ukurannya, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ada seorang ilmuwan yang mengelompokkan makhluk hidup itu menjadi 5 kerajaan atau 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker. Nah, ini ada 5 kingdom, ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Panjai, ada kingdom Plantae, dan juga ada kingdom Animalia. Yang mana dalam pengelompokan ini ada dasarnya, ada dasar-dasar pengklasifikasiannya. Nah, dasarnya itu ada 4. Yang pertama adalah terkait keberadaannya membran inti. Apakah selnya itu memiliki membran inti apa tidak? Yang kedua, kaitannya dengan jumlah sel. Apakah makhluk hidup itu disusun oleh satu sel atau lebih dari satu sel? Yang ketiga, kaitannya dengan cara memperoleh makanan. Apakah makhluk hidup itu bisa membuat makanan sendiri atau tidak bisa membuat makanan sendiri? Yang keempat adalah kaitannya dengan cara bergerak. Apakah makhluk hidup itu bergerak secara aktif atau hanya bergerak secara pasif? Nah, di sini tadi ada 5 kingdom, tapi untuk yang sesi ini kita hanya mempelajari kingdom atau makhluk hidup yang berukuran mikroskopis. Nah, siapa aja itu? Tolong disimak. Yang pertama adalah kingdom Monera. Nah, kenapa Pak kingdom Monera ini masuk dalam golongan makhluk hidup mikroskopis? Kita perhatikan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu adalah bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler. Makhluk hidup Monera ini hanya tersusun dari satu sel, sehingga secara otomatis ukurannya sangat kecil sekali. Yang kedua, tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan prokariotik. Ya, antara inti sel dengan sitoplasmanya itu tidak ada sekatnya, makanya dikatakan dengan prokariotik, tidak memiliki membran inti. Nah, anggotanya itu siapa saja? Itu ada 2, ada bakteri dan alga. Nah, sehingga itu bisa disingkat dengan moncong babi agak biru Monera. Babinya itu bakteri, agak biru itu adalah alga biru. Ya. Selanjutnya adalah bakteri. Nah, anggota yang pertama dari kingdom Monera. Ciri-cirinya apa? Uniseluler, satu sel, umumnya tidak berkloroplas atau heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga adalah berkembang biak secara aseksual dengan cara membelah diri. Kemudian kosmopolit, mampu hidup di berbagai lingkungan. Nah, apakah kalian tahu jenis-jenis bakteri? Tahu? Kalau belum, nah, apakah semua bakteri itu merugikan? Untuk itu silakan disimak. Jenis-jenis bakteri kalau berdasarkan kebutuhan oksigennya itu ada 2, ada bakteri aerob dan juga ada bakteri anaerob. Bakteri aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen. Contohnya adalah bakteri Nitrosomonas. Mana ini merubah, bakteri ini bisa merubah amonium menjadi nitrat. Nah, ini bagus sekali untuk tanaman. Kemudian selanjutnya adalah bakteri anaerob, bakteri yang tidak butuh oksigen. Nah, contohnya adalah Clostridium tetani. Nah, bakteri ini yang menyebabkan penyakit tetanus jika kalian terkena benda yang berkarat itu.
Makanya kalau misalnya kalian terkena benda yang berkarat itu jangan malah diperban, kalau bisa ya kalau setelah diobati itu dibiarkan biar bakterinya mati. Selanjutnya, bentuk bakteri ini, jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya itu ada 3. Ada Coccus atau bola. Nah, contohnya itu adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ini penyebab radang paru-paru. Yang kedua adalah bentuknya basil atau batang. Contohnya adalah Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks yang biasanya menyerang pada hewan ternak. Selanjutnya adalah berbentuk spiral. Contohnya adalah Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis atau raja singa, yang mana biasanya diderita oleh kaum laki-laki yang sering gonta-ganti pasangan. Ini adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, ini ya, kalau orang itu terkena TBC atau yang biasanya itu ditandai dengan batuk yang tidak berhenti-henti atau menaun itu, nah itu biasanya kena TBC. Nah, itu disebabkan oleh ini bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, secara otomatis berarti bakteri ini merugikan. Nah, jika kalian pernah diare, maka itu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, biasanya ini terletak atau terdapat pada tempat-tempat yang kotor, makanan atau minuman yang kotor. Nah, sebenarnya keberadaan bakteri Escherichia coli ini jika dalam jumlah yang sesuai, maka sebenarnya ini menguntungkan karena membantu proses pembusukan di dalam usus besar kita. Tapi ketika jumlahnya itu berlebih, maka dia itu mampu menyebabkan sakit perut atau diare mangkrak, yang menyebabkan mangkrak. Nah, ini minuman ini pernah kan kalian minum? Nah, kalau pernah ini juga sama. Ini ada bakterinya, yaitu bakteri Lactobacillus casei, yang mana ini bagus sekali untuk sistem pencernaan. Nah, jadi bakteri itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, selanjutnya adalah alga biru atau cyanobacteria. Nah, ini diberi nama cyanobacteria karena memang yang dulu dikenal dengan alga biru itu masuk dalam golongan ini bakteri, bukan termasuk golongan ganggang. Nah, ciri-cirinya itu apa? Nah, ciri-cirinya bersalah satu, berbentuk koloni, berklorofil, bergerak dengan meluncur dan tidak berflagel. Nah, cyanobacteria ini memiliki klorofil yang tersebar di dalam plasma sel dan juga memiliki karotenoid yang mengandung pigmen vicobulin. Karotenoid itu pigmen warna yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, mengandung pigmen vicobulin. Nah, vicobulin ini itu gabungan antara pigmen vicoerythrin dan juga vicocyanin. Tapi pada cyanobacteria ini pigmen vicocyaninnya lebih dominan, sehingga warna yang tampak itu adalah biru. Nah, inilah alasannya kenapa cyanobacteria itu disebut juga dengan alga biru. Nah, anggota dari cyanobacteria itu siapa saja? Nah, ini ada singkatannya, yaitu nona, anak, ompong, dan gelis pakai spiral. Nona itu adalah singkatannya untuk nostoc. Nah, nostoc ini termasuk juga bakteri pengikat nitrogen bebas di udara. Anabaina juga sama, pengikat nitrogen, tapi dia bersimbiosis dengan akar tanaman, biasanya tanaman paku yang ada di air. Oscillatoria, nah ini sebagai sumber bahan protein bagi ikan, tetapi juga ini menghasilkan geosmin yang menyebabkan bau tanah pada daging ikan. Yang selanjutnya adalah glukapsa, ini juga fungsinya sama, yaitu memfiksasi nitrogen bebas di udara. Kemudian ada juga spirulina maxima, nah ini sebagai sumber makanan yang berprotein tinggi atau yang disingkat dengan PST. Nah, ini bagus sekali untuk untuk tubuh.
bahkan di Indonesia ini juga sebagai ketahanan pangan. Nah ini stok ini tadi. Ini kalau misalnya mati, ini tanahnya subur sekali. Nah, ini juga ini hasilnya yang apa? Yang anabaenya ini. Nah ini bersimbiosis dengan tanaman paku, ini azul. Fungsinya sama, yaitu mengikat nitrogen. Selanjutnya ini ada gambar dari Oscillatoria dan Glaucopsa. Nah ini ada spirulina, ini tadi bentuk dari spirulina yang digunakan sebagai protein sel tunggal BST, sebagai sumber protein. Nah, ini selain digunakan untuk makanan, ini juga sebagai tambahan makanan ternak karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Sekarang kita membahas tentang bagaimana proses perkembangan dari cyanobacteria. Yang pertama itu adalah pembelahan sel. Jadi selnya itu yang mulanya 1 menjadi 2. Nah ini dengan cara membelah. Bisa juga dengan fragmentasi, yaitu memutus bagian dari tubuhnya sehingga dia membentuk bagian yang utuh lagi. Nah ini paling gampang ya, contohnya pada bintang laut. Tapi bintang laut ini bukan termasuk cyanobacteria, hanya saja saya menggunakan analogi dari bintang laut biar gampang dipahami. Jadi ketika bintang laut ini memutuskan bagiannya, nah bagian yang putus tadi akan tumbuh lagi, sedangkan bagian yang putus akan membentuk bagian-bagian yang lain juga, membentuk bagian yang utuh selayaknya satu organisme utuh dari bintang laut. Ini contoh dari fragmentasi. Sekali lagi, bintang laut itu bukan bagian dari cyanobacteria. Nah ini juga menggunakan ini spora. Nah kalau pada pada tanaman berbunga itu biji. Nah ini kan tidak berbunga, makanya membentuk spora. Nah selanjutnya adalah kingdom protista. Nah kingdom protista ini kingdom yang anggotanya sangat banyak sekali. Nah karena anggota-anggotanya itu ada yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Ciri-ciri yang lainnya itu adalah memiliki membran inti. Nah inilah yang membedakan antara Monera dan Protista. Kalau Monera tidak memiliki membran inti, sedangkan Protista itu memiliki membran inti. Nah, Protista yang mirip hewan itu dikenal dengan istilah protozoa. Kalau kita melihat alat geraknya, maka protozoa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama rhizopoda, kaki semu. Nah, kaki semu ini itu berasal dari membran plasma yang sangat fleksibel yang dapat melebar ke arah manapun, membentuk kaki semu atau pseudopodia yang digunakan untuk bergerak dan juga untuk menangkap makanannya. Nah, ini bisa dijumpai di danau atau di kolam-kolam. Nah, contohnya adalah Entamoeba histolytica. Nah, ini gambarnya. Nah, ini membran plasmanya yang sangat fleksibel sekali. Ketika dia mau bergerak, maka dia akan membentuk kaki semu. Ya, misalnya di sini ada hewan atau ada makanannya, maka ini akan menelungkup, memerangkap. Nah, jadi juga bisa selain digunakan untuk bergerak, digunakan juga untuk menangkap makanan. Nah, selanjutnya tadi adalah rhizopoda, kaki semu. Yang kedua adalah bulu cambuk atau flagellata. Nah, ini bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagel. Nah, contohnya, nah ini ada Trichonympa dan juga Trypanosoma. Nah, ini yang flagel itu ini. Nah, selain digunakan untuk alat gerak, ini juga bisa digunakan untuk menangkap mangsanya. Ini adalah lalat CEC. Nah, ini biasanya dijumpai di Afrika, yang mana ketika nanti dia menghisap darah kalian, dia juga menyebarkan yang namanya ini Trypanosoma ini. Nah, ini yang menyebabkan penyakit tidur.
Nah, ini mengganggu sistem tidur kalian menjadi tidak normal. Misalnya paginya itu ngewanto, kemudian malamnya itu insomnia juga, tidak bisa tidur. Jadi mengganggu jam istirahat tubuh, yang mana ketika ini berlanjut terus menerus maka ini bisa mengganggu sistem saraf pusat dan juga bisa berakhir ke kematian. Nah, ini yang kedua, Trichonympa campanula yang hidup di dalam usus rayap itu mengeluarkan enzim yang membantu rayap untuk mencerna kayu yang dimakannya. Selanjutnya adalah ciliata atau rambut getar. Nah, yang mana ciliata ini hidup bebas di air tawar atau laut, yang bergerak menggunakan rambut getar atau silia. Nah, ini rambut getar. Kalau tadi flagellata itu bulu cambuk, kalau ini rambut getar, silia. Nah, yang hampir menutupi seluruh bagian tubuhnya. Nah, contohnya adalah paramecium. Nah, selanjutnya adalah sporozoa. Nah, ini protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Meskipun dia tidak memiliki alat gerak, dia itu mampu menempel dan mampu menyerang inangnya. Yang mana sporozoa ini, semua jenis sporozoa itu hidupnya sebagai parasit dan juga mampu membentuk spora untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, contohnya itu adalah plasmodium. Nah, ini penyebab dari malaria. Nah, ini malaria itu kalau tidak salah ada 4. Ada tropika, tertiana, quartana, dan satunya apa ya? Lupa. Nah, plasmodium. Nah, ini menyerang sel darah. Jadi ini adalah protozoa yang sudah bercampur dengan sel darahnya. Menyebabkan penyakit malaria. Penyakit malaria ini penyakit endemi yang ada di daerah tropis. Biasanya ya seperti di Papua, di NTT itu ada. Untuk di Jawa Timur insya Allah tidak ada. Semoga tidak ada. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga atau ganggang. Tadi kalau protista mirip hewan dikenal dengan protozoa, sekarang mirip tumbuhan yaitu alga atau ganggang. Nah, ciri-cirinya dia itu memiliki klorofil yang mana bisa ditemukan di tempat-tempat lembab, perairan tawar dan laut. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa protista ini dikatakan mirip tumbuhan, karena dia itu memiliki klorofil sehingga dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, protista yang mirip tumbuhan yang uniseluler yang hanya terdiri dari satu sel itu disebut juga dengan fitoplankton. Kemudian yang protista mirip tumbuhan yang multiseluler itu disebut dengan ganggang atau alga. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya fitoplankton di lautan ini menyumbang sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini. Jadi selain tumbuhan, nah itu yang membantu menyuplai oksigen itu ya ini fitoplankton ini, bagian dari protista ini. Ya, jadi karena wilayah lautan yang cukup besar, maka secara otomatis fitoplanktonnya juga sangat banyak sekali. Sampai mampu menyumbang 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini. Nah, film-film yang ada pada protista mirip tumbuhan yang biasa disebut dengan alga atau ganggang itu ada 7. Nah, ini. Selain klorofil, itu alga itu memiliki zat warna lainnya. Nah, yang mana itu memberikan warna pada alga atau ganggang. Nah, sini seperti di sini ada karotin yang menyebabkan warna kuning, tikosianin biru, merah phycoerythrin, dan juga zat warna coklat glukosamine. Nah, ini
Nah, tapi ada beberapa film dari protista yang tidak disebut sesuai dengan warnanya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah Rhodophyta atau Algamira. Nah, ini contohnya adalah Gracilaria. Gracilaria ini adalah ganggang yang atau alga yang digunakan untuk agar. Nah, kalau yang di sini Carolina ini tubuhnya ini dilapisi oleh kalsium karbonat. Ini sangat bagus sekali untuk menyokong batu karang yang ada di dasar laut. Nah, ini fungsinya apa? Ini banyak juga. Nah, nanti kalian bisa browsing di internet. Selanjutnya adalah Chlorophyta alga hijau. Contohnya adalah Spirogyra. Nah, ini menjadi produser primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hidup. Nah, ini ketika ada Spirogyra ini mengundang makhluk hidup lain. Selanjutnya adalah Phaeophyta atau alga kecoklatan. Nah, di sini contohnya adalah Sargun. Jadi itu yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan cangkang kapsul dan juga bahan baku pembuatan jarum. Banyak lagi kok manfaatnya. Nanti kalian bisa browsing lagi. Kemudian selanjutnya adalah Chrysophyta atau alga coklat keemasan. Ini kandungan silika pada vanadium ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan penggosok, isolasi, bahan dasar industri kaca, penyaring karena dia berbau. Selanjutnya adalah Eudrinophyta, tadi yang protista tapi tidak disebut dengan warnanya. Ini juga berfungsi sebagai produser primer. Nah, ini di Jepang ini mau dijadikan sebagai olahan makanan. Kemudian adalah Basilariophita atau diatom. Nah, ini bisa digunakan untuk indikator kualitas air, juga bisa digunakan untuk pasta gigi dan juga sebagai penunjuk istilah plasma. Nah, selanjutnya adalah Pyrophyta atau Dinoflagellata. Itu dikatakan Dinoflagellata itu karena memiliki dua plasma sebagai alat berat. Nah, ini kalau kalian pernah ke Banyuwangi, nah itu nanti kalian akan menjumpai peristiwa yaitu red tide. Pyrophyta ini bisa dimanfaatkan sebagai makanan bagi organisme yang lebih besar di laut. Nah, ketika di air ini mampu mengeluarkan cahaya yang berwarna hijau biru yang sangat indah pada mata. Nah, tapi ketika air dalam keadaan hangat dan kaya akan nutrisi, populasi Dinoflagellata ini akan meledak sehingga jumlahnya kan akan banyak sekali. Nah, ini akan menyebabkan air itu akan berwarna merah. Nah, yang mana peristiwa ini disebut dengan red tide. Nah, ketika jumlahnya sangat banyak sekali, itu mampu menyebabkan hewan-hewan juga mati karena tidak dapat dan juga masuk ke insangnya. Selanjutnya adalah protista yang mirip jamur. Lainnya ada tiga. Ada Myxomycota, ada Acrasiomycota, ada Oomycota. Myxomycota, jamur lendir. Nah, bedanya apa dengan Acrasiomycota? Nah, bedanya itu kaitannya dengan bersekat sama tidak bersekat. Kalau Myxomycota ini tidak bersekat, meskipun uniseluler, tapi dia itu hidupnya berkoloni, berkelompok. Berbeda halnya dengan Acrasiomycota, itu dia itu kalau misalnya berkoloni itu masih bisa melepaskan diri dari kelompoknya, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah Oomycota, jamur air. Nah, ini biasanya menyerang pada hewan-hewan atau makhluk hidup yang hampir mati atau yang sudah mati. Nah, selanjutnya adalah Kingdom fungi. Nah, Kingdom fungi ini sebagian ada yang berukuran mikroskopis, sebagian pula ada yang berukuran makroskopis. Nah, ini bentuknya sudah kalian ketahui kan, ada yang berbentuk payung, bulat, dan juga berbentuk. Nah, ciri-ciri umumnya itu eukariotik, memiliki membran inti, tapi dia tidak memiliki klorofil atau yang dikenal dengan heterofil. Kemudian multiseluler, nah berarti dia itu disusun oleh banyak sel. Kemudian beberapa memiliki zat warna. Kemudian yang kelima, karena dia tidak memiliki klorofil, sehingga dia mendapatkan nutrisinya dengan cara absorpsi, menyerap lingkungan sekelilingnya atau organisme lainnya atau bahan organik yang tersusun. Kemudian bentuknya bermacam-macam. Kemudian dinding selnya tersusun dari zat bitin. Nah, ini struktur tubuh jamur. Kalau kita melihat gambar di sebelah, ini ada tutup jamur, ada tubuhnya, lamellanya, kemudian ada juga cincinnya, ada hifa, ada inti selnya, ada juga dan juga ada miselium. Nah, hifa itu apa? Hifa itu benang-benang halus. Benang-benang halus itu namanya hifa kalau pada. Kemudian hifa yang bercabang-cabang itu membentuk miselium. Kemudian septa itu sekat pembatas antara sel satu dengan sel yang lainnya. Kemudian miselium ini kalau dia menghasilkan spora maka disebut dengan miselium generatif. Kalau yang digunakan untuk menyerap makanan itu namanya miselium vegetatif. Seperti itu. Nah, cara hidupnya itu dengan cara saprofit, yaitu memperoleh zat organik dari sisa organisme yang sudah mati atau yang sudah busuk. Lanjut. Cara hidup jamur yang kedua yaitu dengan cara parasit. Berarti dia itu memperoleh zat organik dari organisme yang hidup untuk mengambil nutrisinya. Nah, jenis hifa ini disebut dengan Haustoria yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, contohnya ini Ustilacomaedes, ini jamur parasit pada jamur. Kalau pada hewan ya menimbulkan penyakit. Kemudian cara hidup jamur yang ketiga adalah simbiosis, yaitu dengan cara hidup bersama dengan makhluk hidup lain, mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan. Nah, ini berarti simbiosisnya mutualisme. Nah, contohnya adalah pada kerak atau lichen. Nah, ini hubungan simbiosis antara fungi dengan alga. Ini contohnya. Selanjutnya itu mikoriza, itu menempel pada akar tanaman seperti kacang dan beban dalam penyerapan air dan mineral, terutama fosfat dari dalam tanah. Ini maksudnya bukan kacang saja, tapi tanaman tingkat tinggi, jadi sudah memiliki penghulu seperti anggrek, ini juga bisa termasuk. Nah, habitatnya itu bisa di darat dan di laut. Kemudian tempat yang lembab, kemudian mengandung zat organik, kemudian bisa juga tinggal di lingkungan yang asam maupun lembab. Nah, ini reproduksinya secara seksual dan juga ini kita skip saja. Nah, ini adalah struktur penghasil spora, ada sporanium, ada conidium. Ini cuma pada masing-masing divisi aja. Nah, ini tadi kelanjutannya. Nah, ini manfaatnya. Manfaat jamur di divisi Zygomicota. Nah, ini ada 3. Ini ada Rhizopus oryzae yang digunakan untuk pembuatan tempe. Kemudian ada juga Eutor javanicus. Ini bisa digunakan juga pembuatan tape. Selanjutnya manfaat jamur dari divisi Ascomycota. Nah, ini kalau kalian pernah makan keju berarti itu memanfaatkan jamur Penicillium camembert.
atau Penicillium roqueforti. Nah, ini manfaat jamur dari Basidiomycota. Ini kalau kalian pernah makan jamur kuping, nah ini berarti kalian sudah tahu manfaat dari jamur golongan divisi Basidiomycota. Selanjutnya, nah itu divisi yang keempat, yaitu jamur divisi Deuteromycota. Nah ini yang seluruhnya itu bersifat parasit, makanya tidak ada keuntungannya bagi manusia. Ya untungnya ya manusia itu mampu menciptakan obat-obatnya ini. Nah ini adalah jenis-jenis jamur yang menyebabkan penyakit di manusia maupun tanaman. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.